Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Arya Reza Mahendra akan melakukan tutorial pembelajaran pengelolaan data panel menggunakan aplikasi Stata. Untuk tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka aplikasi Stata. Oke, untuk aplikasi Stata yang saya gunakan adalah versi 14, di mana tidak ada yang terlalu berubah dari versi-versi lain. Untuk mulai mengimpor data, mari kita lanjutkan di file, terus kita buka di import, terus Excel spreadsheet, browse, oke. Buka, terus kita pilih scene yang mana ingin kita buat. Nah, untuk scene-nya sebenarnya nama negaranya ada Indonesia, Myanmar, Brunei, Kamboja, Malaysia. Nah, ini sebenarnya judul saya adalah pengaruh untuk impor ekspor kurs terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Nah, karena string pada kolom negara, maka kita menggantinya dengan kode agar datanya bersifat numerik. Nah, di sini saya sudah mengerjakan scene yang dimana data negaranya sudah diganti dengan kode, dimana Indonesia di angka 1, Myanmar di 2, lalu ada di 3 di Kamboja, nomor 5 Malaysia. Kita harus membuat tabel variabel sehingga berposisi di atas. Kita tinggal apply atau oke. Ini sudah terinput. Kita lihat di sini di edit, di data editor, proses. Maka data dapat seperti ini. Kita keluarkan. Oke, sebelum kita melakukan regresi, saya akan membuat variabel-variabel ini menjadi lebih singkat, yang dimana variabel ekspor akan saya ganti jadi X saja, impor akan saya ganti menjadi I, kurs akan mengganti menjadi K, dengan cara diklik di komen, rename, ekspor, pengiriman cepat gratis aja. ini adalah simbol yang akan saya gunakan, X saja ya. X adalah simbol yang akan saya gunakan untuk mengganti variabel ekspor. Oke, maka dapat dilihat di sini sudah terganti menjadi variabel name-nya menjadi X untuk ekspor. Nah, lalu impor akan kita ganti, kita rename. Kode-kode ini akan menggunakan huruf kecil ya. Impor ini harus menyesuaikan huruf I-nya besar, yang lainnya kecil, karena apabila kita menulisnya dengan huruf kecil semua atau huruf besar semua, dia tidak akan terbaca. Kita ganti dengan huruf M. Oke. Lalu kurs, kita akan merename kurs. Rename kurs, kita ganti menjadi K. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan regresi terhadap data panel tersebut menjadi dengan klik. Kita akan buat seperti ini. Regresi data panel. Regresi data panel. Oke, saya membuat catatan seperti itu agar dapat dipahami oleh teman-teman semua. Dengan cara kita klik kode regress, kita tuliskan sesuai dengan urutan yang ada di atas ini, yaitu variabelnya terlebih dahulu PE
terus variabel X1, X2, dan variabel X3. Maka hasil yang dapat adalah seperti ini, dimana nilai F-nya adalah, atau ketika kita ingin melihat uji simultan, uji parsial, uji determinan, maka dilihat dari sini. Untuk uji simultannya 0,44, dimana probabilitasnya lebih tinggi daripada nilai F-nya, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan gitu. Nah, untuk di uji R atau determinan sendiri, nilai probabilitasnya lebih rendah daripada nilai R, sehingga di uji R mengatakan bahwa tiga variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan, atau bisa dibilang pengaruhnya secara lemah dalam terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, lanjut untuk diuji simultan, uji parsial maksud saya. Nah, di sini terdapat dua variabel yang dimana memiliki pengaruh yang kurang signifikan, yaitu ada di ekspor dan impor, sedangkan memiliki pengaruh yang cukup besar, cukup signifikan, dimana di ekspor dan impor karena nilainya kurang dari 0,5, sedangkan di kurs ini sendiri lebih 0,5, sehingga pada uji parsial mengatakan bahwa kurs ini tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya kita akan melakukan uji Cho, uji Hausmann, dan uji LM atau Langiers margin. Nah, kita akan melakukan uji Cho. Uji Cho. Nah, sebelum itu kita harus mengubah data kita agar benar-benar panel di statistik, longitudinal panel data, shape analytics, declare data set to be panel. ID-nya kita tulis negara, terus time variabelnya kita pilih tahun, kita pilih yearly, kita apply. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada variabel negara sama village, time variabelnya tahun 2017 sampai 2021, 1 tahun deltanya. Nah, atau teman-teman bisa juga ngeklik tadi seperti ini, accept negara tahun, dengan yearly, spasi yearly atau tahunan, yearly. Oke, sama saja. Nah, lanjut, kita akan melakukan uji Cho tadi, dimana uji Cho ini adalah perbandingan antara FEM dan REM, model mana yang cocok dalam penelitian kita gitu. Nah, sebelum itu maka kita harus mencari hasil dari uji FEM dulu. Uji FEM kita akan menggunakan kode XREC. Tulis lagi variabel Y-nya, variabel X1, variabel X2, dan variabel K, koma, dengan ujungnya FE atau fixed effect. Nah, maka hasilnya akan keluar, nilai probabilitasnya ada di 0,06017. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan, kita harus estimate dulu, estimate atau disimpan hasil ini ke data kita. Estimate store sebagai FEM, karena kalau tidak di estimate nanti pada uji Cho tidak akan terhitung gitu, atau tidak akan bisa dilakukan. Sudah estimate store, lalu kita akan melakukan model random effect. Kodenya sama XREC, tapi tinggal ujungnya saja yang diganti, PEX MK RESA. Untuk random effect model ini ada titik di sini, bukan berarti tidak bisa terhitung, tapi nilainya probabilitasnya 0.
0,0. Jadi sehingga nilainya 0. Baik, kita akan mencoba estimate dulu. Estimate store, nggak pakai sih. Estimate store RAM. Oke, untuk fem dan hasil fem dan RAM-nya sudah tersimpan di sini. Maka kita tinggal melakukan uji cow. Fem versus RAM. Yang manakah akan bisa digunakan, maksudnya lebih cocok digunakan dalam penelitian kita, yang dimana judulnya itu pengaruh ekspor, impor, dan kurs terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi caranya adalah dengan mengklik regress, lalu PE, lalu X, lalu M, K, koma. Kita gunakan I kecil sebagai identitas, terus gunakan nama variabel daerah yang kalian pilih, entah itu menggunakan negara, daerah, kabupaten, kota, pokok yang penting nama variabel ID kalian lah gitu. Nah, terus kita klik. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini, dimana nilai probabilitasnya masih belum, maka kita akan menggunakan I test perm I negara. Nah, maka nilai probabilitasnya akan keluar, yaitu 0,6017. Nah, nilai probabilitas ini lebih besar daripada 0,05, lebih besar nilai prob lebih besar dari 0,05, sehingga yang menang adalah RAM dalam efek model. Oke. Sebentar. Oke, maaf ada keliruan. Uji cow itu sendiri ternyata uji cow untuk fem versus cem. Maaf, sedikit keliruan. Saya melupakan bahwa uji cow itu adalah fem melawan rem, fem melawan cem, sehingga yang terpilih cem. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji Hausmann. Melakukan uji Hausmann ini antara fem dengan rem. Ini yang baru benar ya, fem dengan rem. Uji Hausmann, fem dan rem. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal melakukan Hausmann, klik Hausmann, fem, rem. Oke, sudah keluar Hausmann plus rem. Hausmann-nya di mana nilainya adalah 0,7069. Nah, sehingga ini lebih besar daripada 0,05. Jadi yang menang karena dia lebih besar daripada 0,05 adalah rem atau random effect. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan uji LM. Kita menggunakan Brush and Pagan. Uji LM antara cem versus rem. Nah, caranya seperti bagaimana? Kita tinggal
klik X test 0. Oh, kita harus mengulang kembali estimate store dari RAM. Maka kita harus menggunakan extract dulu. Extract PE X MK random effect sampling. Estimate lagi, estimate store RAM. Baru kita melakukan X test. X test 0. Oke. Nah, dari hasil burst and pagan Lagrangian multiplier test atau UGLM untuk random effect atau RAM ini sendiri, nilai dari probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05, sehingga yang terpilih adalah CEM. CEM menang. Nah, maka pada penelitian kita pada kali ini yaitu tentang pengaruh ekspor, impor, dan kurs di negara ASEAN terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kita akan menggunakan common effects model dalam penelitian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perilaku saya di video ini yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang belum jelas. Mungkin ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita, dan teman-teman mungkin bisa menyempurnakan apa yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.